Lima negara ini kendalikan 35% PDB dunia. Belum lama ini, beberapa subscribers bertanya kepada Ricky, apakah BRICS akan melakukan dedolarisasi? Sebenarnya, dedolarisasi bukanlah sesuatu yang diputuskan oleh beberapa negara secara diam-diam, melainkan sebuah perhitungan ekonomi yang terang-terangan. Jika di masa depan dunia benar-benar menghindari dominasi dolar dan menggunakan RMB atau mata uang lainnya, maka proses ini mungkin akan dibagi menjadi 3 langkah. Saat ini kita berada di langkah 2.5. Langkah pertama, China melakukan transaksi minyak dengan negara penghasil minyak menggunakan RMB, menghindari dolar. Namun, dalam perdagangan dengan negara non-penghasil minyak seperti India, China masih harus bergantung pada dolar. Misalnya, pada bulan Desember 2022, Iran menjual minyak ke China menggunakan RMB. Dan pada November 2023, Arab Saudi menandatangani kontrak beli minyak sebesar 50 miliar yuan dengan China. Demikian pula halnya negara-negara besar penghasil energi seperti Brasil, Iran, Pakistan, Nigeria, dan Turki mulai melakukan transaksi menggunakan RMB. Perlu diketahui, negara-negara yang melakukan transaksi dengan RMB adalah negara penghasil energi. China dan negara-negara barat, serta negara yang tidak kaya minyak, masih menggunakan dolar. Kenapa? Negara barat sebenarnya tidak perlu berteori konspirasi tentang China ingin merobohkan tembok dolar minyak dan semacamnya. Mari kita perhitungkan dari segi ekonomi. Alasannya sangat sederhana. China membeli minyak dari Arab Saudi dan membayar dengan RMB. Arab Saudi bisa kapan saja membawa RMB tersebut kembali ke China untuk membeli produk industri seperti ponsel, kulkas, mobil listrik, atau mainan anak-anak. Dan semua produk industri yang dibuat di China tidak terlepas dari minyak Arab Saudi. Ini adalah lingkaran perdagangan yang sempurna. Namun, jika China berdagang dengan India, India tidak mengekspor minyak, tetapi juga mengekspor barang industri dengan kualitas dan harga yang sangat kurang bersaing, dan sangat sulit untuk mengalahkan merek lokal China. Jadi, barang yang dijual India ke China dan uang yang diperoleh pasti tidak sebanyak barang yang dijual China ke India. Dengan kata lain, China memiliki surplus perdagangan yang jauh lebih besar. Jika tetap memaksakan untuk menghindari dolar dan menggunakan RMB atau rupiah India, India akan segera menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup RMB. Sementara China akan menemukan mereka memiliki tumpukan rupiah India yang tidak ada gunanya. Artinya, jarang ada produk yang dapat dibeli oleh China dari India. Di samping itu, jika rupiah India digunakan di tempat lain, negara lain tidak mau menerimanya. Lantas bagaimana? Ya udah, India yang selalu ingin mengalahkan China tidak bersedia memakai RMB. Maka kedua belah pihak terus saja pakai dolar. Jadi, setiap negara terpaksa harus terus bertahan dengan inflasi dolar yang dicetak semaunya, atau kenaikan suku bunga dolar yang tiba-tiba menyebabkan penurunan nilai aset, atau paling parahnya, bahkan bisa senantiasa dikeruk sepenuhnya oleh dolar. Tetapi, semua orang tidaklah bodoh. Oleh karena itu, semua negara serentak memasuki langkah kedua, membangun sistem batu gunting kertas atau BRICS, untuk mengatasi masalah India yang tidak memiliki produk bagus untuk dijual. Meskipun India sulit menghasilkan uang dari perdagangan dengan China, namun ekspornya ke negara lain cukup kompetitif. Misalnya film Bollywood, perangkat lunak, dan farmasi adalah bidang keunggulan India. Jadi, banyak negara mulai berpikir, mari kita undang beberapa negara duduk bersama dan membentuk sistem multilateral atau sebut saja sistem perdagangan batu gunting kertas atau BRICS. Seperti China membeli minyak dari Arab Saudi, Arab Saudi membeli perangkat lunak dari India, India membeli peralatan militer dari Rusia, dan Rusia membeli ponsel dari China. Akhirnya, setelah berputar-putar, mereka mencapai lingkaran perdagangan yang tertutup.
Dengan cara ini, walaupun tidak menggunakan dolar, negara-negara ini tidak akan menghadapi situasi canggung memiliki tumpukan uang rupiah India yang tidak bisa digunakan. Apa nama sistem perdagangan antara keempat negara ini? Sistem perdagangan batu gunting kertas. Mungkin kedengarannya terlalu sembarangan. Lebih baik kita sebut, kebetulan, mereka adalah 4 dari 10 negara BRICS. Kebetulan lagi, mereka juga merupakan 3 dari organisasi Shanghai Cooperation. Hanya tersisa 1 negara Arab Saudi. Kebetulan lagi, Arab Saudi kini menjadi negara mitra dialog di Organisasi Kerjasama Shanghai. Kok kebetulan lagi? Mereka semua sudah menjadi negara anggota dari Belt and Road Initiative. Kebetulan lagi, mereka juga negara yang diperhatikan oleh AS. India adalah salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik yang sangat ingin dijalin oleh AS untuk melawan China. Namun AS sering mengkritik India karena kurang berkontribusi. Apalagi baru-baru ini AS dan Kanada saling mengusir diplomat India. Dan belum lama ini China dan India barusan mencapai solusi untuk masalah perbatasan. Atau Rusia yang terkena sanksi berat dari AS, yang juga terus-menerus mengkritik dan melarang China untuk terlalu dekat dengan Rusia. Namun China menyatakan bahwa China dan Rusia melakukan bisnis secara normal di bawah kerangka WTO. Jadi tidak ada yang berhak mendikte apa yang harus mereka lakukan. Arab Saudi adalah sekutu penting AS di Timur Tengah. Tetapi belakangan ini semakin menjauh dari AS. Bahkan setahun lalu secara terbuka berselisih dengan AS dalam hal penetapan harga minyak. Dan tahun lalu berdamai dengan musuh bebuyutan Iran di bawah mediasi China. Sampai-sampai CNN melaporkan panjang lebar tanpa menyebutkan bahwa lokasi perdamaian itu terjadi di Beijing. Hegemoni AS pasti akan terus mencoba mengadu domba dan memecah belah negara BRICS. Karena jika satu rantai terputus, seperti mengisolasi Rusia, negara-negara tersebut akan kembali bergantung pada dolar. Kebetulan lagi, tidak peduli apapun yang dilakukan Paman Sam, China dan India tetap menjaga hubungan perdagangan yang normal dengan Rusia. Menghadapi potensi provokasi kapan saja dari Barat, negara-negara ini secara bersamaan mulai memikirkan langkah ketiga. Memanfaatkan teknologi baru seperti pembayaran elektronik, mata uang digital, dan blockchain untuk sepenuhnya membangun cara penyelesaian mata uang yang multipolar, di mana tidak ada satupun mata uang yang memegang posisi dominan, dan tidak ada satupun yang bisa mencetak uang semaunya, atau menaikkan suku bunga secara paksa, atau menjarah aset dunia. Bahkan RMB pun tidak boleh. Anda bisa mencari kata kunci, jembatan mata uang digital bank sentral. Anda akan menemukan dunia baru di sini. Terus terang, bagaimana sistem ini berfungsi, Ricky masih belajar lebih lanjut. Dengan pemahaman saya yang terbatas saat ini adalah sistem terdesentralisasi, di mana semua bank sentral negara atau wilayah yang terlibat memiliki buku besar yang identik dan diperbarui secara bersamaan. Setiap kali dua negara melakukan transaksi, semua buku besar negara akan diperbarui secara bersamaan. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini adalah teknologi blockchain yang sering Ricky sebutkan beberapa waktu yang lalu. Kenapa kita harus menggunakan blockchain? Karena hanya dengan memiliki buku besar yang diperbarui secara bersamaan, semua negara dapat melihat dengan jelas permintaan nyata terhadap berbagai mata uang. Dan karena tidak ada pusat yang mengendalikan blockchain, jadi tidak ada yang bisa memanipulasi buku besar atau ledger. Semua negara dapat memilih mata uang yang dibutuhkan untuk membeli barang dari negara lain berdasarkan buku besar yang diperbarui secara bersamaan. Kalau ini terdengar agak abstrak, mari saya beri contoh lagi. China cuan banyak rupiah India dari ekspor besar-besaran traktor pertanian atau bus listrik, tetapi tidak ada tempat untuk membelanjakannya.
Namun, ketika China melihat buku besar yang sinkron dalam sistem jembatan mata uang ini, ternyata film Bollywood baru ini sangat populer di Brasil. Netizen Brasil sangat menyukainya, dan mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli tiket film. Namun, Bank Sentral Brasil tidak memiliki cukup rupiah untuk membeli film India. Jadi, China bertanya kepada Brasil, apakah Anda ingin rupiah India? Brasil menjawab, ya. Maka China bisa memilih untuk menggunakan rupiah India untuk membeli daging sapi berkualitas tinggi dari Brasil. Pemilik dan karyawan perusahaan traktor China bisa menikmati daging panggang Brasil yang akan semakin memotivasi produksi traktor ke India. Selama proses tersebut, dolar tidak lagi menjadi media yang wajib. Tentu saja, ini bukan berarti dolar akan hancur. Pasti ada negara seperti Indonesia yang membutuhkan dolar untuk membeli produk yang dihasilkan oleh AS, seperti produk teknologi, obat-obatan, senjata, wisata, studi luar negeri, dan sebagainya. Hanya saja AS perlu bergantung pada kerja keras yang jujur untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh negara-negara lain, bukannya mencetak dolar semaunya, menaikkan suku bunga secara paksa, dan menjarah aset Indonesia. Negara-negara lain juga sama, harus ada produk supaya dapat cuan, bukannya bergantung pada pencetakan uang setiap saat. Kedua, negara-negara BRICS dapat secara dinamis memilih mata uang mana yang akan digunakan berdasarkan perubahan pasar. Selain itu, karena buku besar ini tidak dikuasai oleh negara manapun dan dibagikan secara sinkron oleh semua negara. Jadi, tidak ada yang bisa mendominasi mata uang tertentu untuk mengambil keuntungan global seperti yang dilakukan dolar. Semua ini berkat teknologi blockchain. Tanpa mata uang digital BRICS, perdagangan antar dua negara harus melalui beberapa perantara dengan proses rumit, biaya tinggi, dan waktu tunggu lama untuk penyelesaian. Kini, dengan jembatan BRICS, seperti pembayaran digital, prosesnya pembayaran langsung selesai dengan penyelesaian instan. Kepala Penelitian Mata Uang Digital Bank Sentral mengatakan bahwa biaya transaksi BRICS dapat dikurangi setidaknya 50%. Saat ini, jembatan mata uang digital ini telah diluncurkan oleh Bank Sentral dari 4 ekonomi dunia, Mainland China, Hong Kong, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Selain 4 bank sentral di atas, jembatan ini juga memiliki 26 anggota pengamat, termasuk AIIB, Bank Sentral Korea, Bank Sentral Prancis, Bank Sentral Malaysia, dan IMF. Mereka semua memantau dua hal. Pertama, apakah benar-benar ada niat untuk membangun sistem perdagangan yang setara tanpa dominasi mata uang tertentu, atau hanya mengganti satu dominasi dengan dominasi lainnya, seperti dari dolar ke RMB. Kedua, meskipun sistem ini tampak menggiurkan dengan penyelesaian instan, biaya transaksi yang sangat rendah, dan tanpa dominasi mata uang tertentu, mereka ingin memastikan hasil nyata dari uji coba ini. China mengatakan RMB tidak memiliki kekuatan ataupun keinginan untuk menggantikan USD sebagai kekuatan dominan. Ya, mungkin ini adalah kenyataan. Karena yang ditentang oleh negara-negara lain bukanlah mata uang USD itu sendiri, tetapi dominasi atau hegemoni dolar di belakangnya. Negara-negara di dunia bukan mendukung RMB sebagai mata uang dominan, melainkan lingkungan perdagangan yang adil. Coba pikirkan saja, mengapa negara-negara di dunia sedang mengurangi ketergantungan pada dolar? Itu karena The Fed bisa mencetak dolar besar-besaran kapan saja, kemudian menaikkan suku bunga dengan cepat dan mendadak, mengambil keuntungan dari mana saja. Yang lebih parah lagi, dolar seringkali dipersenjatai untuk sanksi sepihak, membekukan aset negara lain, dan melarang transaksi. Jika semua negara di dunia sudah mengalami penderitaan berat akibat dolar, bagaimana mungkin mereka mau bekerja sama
dalam sistem dominasi mata uang yang hanya menggantikan satu kekuatan dominan dengan yang lain. Yang diinginkan dunia adalah perdagangan yang setara dan adil, bekerja sama membangun ekonomi bersama, dan hidup berdampingan dengan damai. Itulah keinginan BRICS, Shanghai Cooperation Organization (SCO), Belt and Road Initiative, Global South, dan para ahli moneter dari berbagai negara. Untuk itu, China harus melakukan 3 hal. Pertama, menjaga hubungan damai dan bersahabat dengan negara lain, tanpa xenofobia, populisme, atau arogansi. Jangan mendikte atau memusuhi negara berkembang lain seperti India, meskipun ada banyak masalah dan konflik dengan mereka. Karena konflik dengan negara berkembang adalah situasi yang paling diinginkan dan diprovokasi oleh negara barat. Ya, negara berkembang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selama memenuhi batas, kita dapat berfokus pada kesamaan. Kita bahkan harus aktif menengahi konflik antara negara, karena hanya lingkungan damai, perdagangan yang stabil, dan keterbukaan yang memungkinkan tercapainya 3 langkah ini. Itulah mengapa China gencar mendorong perdamaian dalam konflik Palestina-Israel dan Rusia-Ukraina. Ini bukan hanya omong kosong belaka, tetapi langkah nyata untuk kepentingan dan etika. Kedua, China harus terus menyelesaikan masalah domestiknya, meningkatkan produktivitas, karena tanpa produk tak ada cuan mata uang. Ketiga, China harus memiliki kekuatan militer terkuat dunia untuk menjaga perdamaian. Karena semua perhitungan ekonomi ini akan sia-sia tanpa keamanan dan jaminan militer yang kuat. Ini adalah jawaban saya kepada beberapa teman subscriber YouTube yang bertanya, apa hubungan antara BRICS dan dedolarisasi? BRICS telah berkembang menjadi 10 negara, mendominasi 35% dari PDB global. Ricky diam-diam beritahu Anda bahwa BRICS sudah menyalip G7. China dan India memimpin pertumbuhan ekonomi BRICS. China adalah negara eksportir terbesar di dunia, sedangkan India unggul di sektor perangkat lunak dan jasa. Rusia adalah salah satu eksportir minyak dan gas terbesar dunia. Anggota baru Saudi dan Uni Emirat menambah lebih banyak supply energi. 10 negara BRICS kini menguasai 40% perdagangan minyak dunia. Anggota baru seperti Mesir dan Ethiopia terletak di jalur perdagangan utama. Anggota lama Afrika Selatan dan Brasil kaya akan sumber daya pertanian dan mineral. Yang penting, angka-angka ini akan terus meningkat. Karena semakin banyak negara yang ingin bergabung dengan BRICS. Turki sudah mengajukan lamaran dan diundang untuk menghadiri KTT BRICS Rusia. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Nigeria adalah ekonomi terbesar di Afrika. Semuanya menunjukkan minat untuk bergabung dengan BRICS. Misalkan, Ricky hanya sekedar berasumsi, semua negara ini bergabung. Maka, BRICS akan mewakili 60% populasi dunia. Dan akan semakin mewakili suara, impian, dan harapan rakyat global yang lebih luas.